Seluruh umat manusia yang ada di dunia ini berasal dari satu garis keturunan yang sama, yakni Nabi Adam sebagai bapak dari umat manusia dan Siti Hawa sebagai ibu dari semua keturunan manusia. Berdasarkan pandangan Imam Ibnu Katsir dan Imam As-Suyuti, Nabi Adam dan Hawa diperintahkan untuk turun ke bumi pada tahun 5872 sebelum Masehi. Ini berarti Nabi Adam beserta istrinya Hawa turun ke bumi hampir 8.000 tahun yang lalu. Nabi Adam dikarunia umur yang sangat panjang, mencapai 930 tahun, menurut salah satu riwayat yang tercatat dalam catatan Imam Ibnu Katsir. Nabi Adam meninggal pada hari Jumat, dan menurut riwayat dari Ibnu Ishaq, pada hari itu terjadi gerhana matahari dan bulan yang berlangsung selama 7 hari 7 malam. Setelah wafat, tubuh Nabi Adam diyakini dimakamkan di dua tempat yang berbeda. Ada yang menyebutkan bahwa Nabi Adam terletak di pegunungan tempat pertama kali ia dan Hawa diturunkan dari surga, yaitu di wilayah India. Namun menurut Imam Ibnu Jarir, makam Nabi Adam terletak di Jabal Abu Qubais di Mekah. Sebelum terjadinya banjir besar Nabi Nuh, jasad Nabi Adam dipindahkan oleh Nabi Nuh ke sebuah peti dan dibawa ke wilayah Palestina, khususnya di Baitul Maqdis. Terdapat berbagai pandangan yang berbeda mengenai lokasi pasti makam Nabi Adam. Namun, mayoritas orang cenderung percaya bahwa beliau dimakamkan di Gunung Abu Qubais. Muhammad bin Abdullah bin Batuba dalam pendapatnya menyatakan bahwa Jabal Abu Qubais adalah gunung pertama yang diciptakan Allah. Menurut para sejarawan, gunung ini dipercaya sebagai yang pertama kali muncul di bumi dan menghadap langsung ke Ka'bah. Sebelum datangnya Islam, gunung ini dikenal dengan nama Al-Amin karena kaum Quraisy menganggap gunung ini sebagai penjaga Hajar Aswad yang pernah dititipkan oleh Nabi Ibrahim. Namun, salah satu hal yang sering terlupakan adalah lokasi makam Siti Hawa, ibu dari seluruh umat manusia. Berbagai pendapat muncul mengenai tempat makamnya. Namun yang perlu dicatat adalah bahwa tinggi Nabi Adam ketika beliau diturunkan ke bumi disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, yakni sekitar 60 hasta. Jika diubah di dalam ukuran meter, tinggi tersebut kira-kira setara dengan 27,4 meter atau sering dibulatkan menjadi 30 meter. Dengan tinggi seperti itu, dapat diasumsikan bahwa tinggi Siti Hawa, istri Nabi Adam, tidak akan jauh berbeda dengan tinggi Nabi Adam. Nabi Adam diturunkan di wilayah yang kini dikenal sebagai India. Sementara Siti Hawa diturunkan di tanah Arab, tepatnya di sebuah kota yang sekarang dikenal dengan nama Jeddah. Asal-usul nama Jeddah masih menjadi misteri, tapi banyak orang Arab yang mengartikan nama ini sebagai nenek. Hal ini kemungkinan merujuk pada Hawa yang merupakan ibu atau nenek bagi seluruh umat manusia. Di Jeddah terdapat sebuah kota tua bernama Al-Mari'ah atau Amaria yang merupakan salah satu kota tertua di Arab. Di kota ini terdapat sebuah makam kuno yang diyakini sebagai makam Siti Hawa. Makam tersebut memiliki bentuk dan ukuran yang unik serta dikelilingi oleh pagar tinggi yang dijaga ketat oleh penjaga. Pengunjung tidak diperbolehkan mengambil foto di dalam area makam, bahkan penjaga di sana mengawasi dengan ketat, memberi kode agar pengunjung tidak memotret. Hanya laki-laki yang diizinkan untuk masuk ke area makam tersebut, sementara wanita dilarang masuk ke kompleks pemakaman. Di dalam area pemakaman terdapat beberapa makam lain yang juga disertai batu nisan. Namun, hanya terdapat urutan angka dalam tulisan Arab tanpa mencantumkan nama yang tersebar di makam tersebut. Terdapat berbagai pendapat mengenai panjang makam yang tercatat dalam berbagai sumber. Beberapa menyebutkan bahwa panjang makam ini sekitar 80 meter. Ada pula yang mengatakan 120 meter. Menurut ahli geologi asal Perancis, Emile Felix Gautier, panjangnya bahkan mencapai 130 meter. Makam ini menjadi salah satu titik suara penting, terutama saat musim haji ketika banyak umat Islam datang untuk ziarah. Namun, klaim yang mengatakan bahwa makam ini adalah makam Siti Hawa memicu perdebatan di kalangan para akademisi.
Banyak pihak yang menolak klaim tersebut karena dianggap kurang memiliki bukti historis yang kuat. Tidak ada catatan sejarah yang dapat memastikan tahun wafatnya Siti Hawa, sehingga keberadaan makam tersebut masih diragukan. Meski demikian, beberapa orang yang telah lama tinggal di sekitar makam tersebut mengklaim bahwa makam Siti Hawa sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu. Muhammad Yusef Trabulsi, penulis buku sejarah tentang Jeddah, mengakui bahwa dalam beberapa catatan sejarah, nama Siti Hawa memang dikaitkan dengan Jeddah. Meskipun lokasi pasti makamnya masih menjadi bahan perdebatan, dikabarkan juga bahwa makam ini memiliki usia yang sangat tua. Beberapa sejarawan dan pelancong Islam bahkan mengatakan bahwa makam tersebut berasal dari abad ke-9 Hijriah. Adnan Al-Harthi, seorang profesor peradaban di Universitas Ummul Qura Mekah, menyatakan bahwa Ibnu Zubair, seorang ahli geografi dan pelancong Arab, dari abad ke-6 Hijriah pernah mencatat adanya sebuah kubah tua di Jeddah yang dipercaya sebagai tempat tinggal atau makam Siti Hawa. Dan Ibnu Zubair, seorang pengelana Arab terkenal lainnya. Ibnu Batutah juga mencatat pengamatannya tentang sebuah kubah tua itu saat ia mengunjungi Jeddah pada abad ke-7 Hijriah. Hal ini menunjukkan bahwa kota Jeddah telah lama menjadi tujuan penting bagi para pengelana muslim dan menarik perhatian mereka terkait situs bersejarah di wilayah itu. Adnan Al-Harta mengutip sebuah sumber yang menyebutkan bahwa tempat tinggal Nabi Adam dan Hawa berada di Mekah, meskipun tidak ada bukti yang mengkonfirmasi bahwa Siti Hawa dimakamkan di Jeddah. Hal ini semakin memperkuat keraguan terhadap klaim yang menyatakan bahwa makam Siti Hawa berada di kompleks pemakaman di Jeddah. Sejumlah sejarawan dan pengelana telah mencatat banyak cerita serta legenda yang berkaitan dengan Siti Hawa yang semakin memperkuat keyakinan bahwa makamnya terletak di Jeddah. Muhammad Al-Maki, seorang sejarawan yang menulis sejarah Mekah dalam bukunya menyebutkan bahwa pemakaman Siti Hawa telah menjadi salah satu tempat yang sering dikunjungi selama musim haji. Para jamaah haji sering mengunjungi makam ini setelah menyelesaikan ritual haji mereka. Namun, ada pula cerita yang menyebutkan bahwa beberapa individu memanfaatkan kesempatan ini dengan menjual tanah dari kawasan pemakaman tersebut sebagai souvenir. Meskipun tidak ada bukti yang memastikan apakah tanah tersebut memiliki hubungan langsung dengan makam Siti Hawa, walaupun ada banyak cerita dan legenda yang beredar, beberapa sejarawan masih meragukan keberadaan makam Siti Hawa di pemakaman tersebut. Muhammad Sodik Diab, seorang penulis Arab kontemporer dalam bukunya Jeddah, Sejarah dan Kehidupan Sosial, menyatakan bahwa tidak ada bukti yang dapat diandalkan untuk mengkonfirmasi keberadaan makam Siti Hawa di tempat tersebut, dan klaim tersebut mungkin hanya merupakan mitos belaka. Makam yang sering dikaitkan dengan Siti Hawa di Jeddah telah menjadi pusat peradaban panjang di kalangan sejarawan dan masyarakat. Berdasarkan cerita klasik, dulunya terdapat 3 kubah yang dibangun di atas makam besar di dalam kompleks pemakaman ini yang diyakini sebagai makam Siti Hawa. Namun saat ini tidak ada kubah yang tersisa di pemakaman tersebut. Semua makam yang ada kini memiliki bentuk datar. Situs ini telah mengalami beberapa upaya penghancuran sepanjang sejarah. Makam tersebut sempat menjadi sasaran penghancuran, namun tindakan ini mengundang kemarahan publik. Tapi, Pangeran Faisal kembali menghancurkan makam tersebut pada tahun 1928 yang juga menimbulkan kontroversi besar dan perdebatan di kalangan masyarakat. Pada tahun 1975, otoritas agama mengambil keputusan untuk menutup situs ini dengan tembok tinggi. Langkah dini diambil karena otoritas agama tidak menyetujui aktivitas peziarahan yang dilakukan di makam tersebut, termasuk doa yang dipanjatkan di sana. Penutupan ini menegaskan sikap bahwa situs yang tidak diakui secara resmi oleh otoritas agama tidak boleh dianggap sebagai tempat ibadah atau ziarah yang sah. Namun beberapa ulama dan ahli sejarah Islam berpendapat bahwa kemungkinan besar Siti Hawa dimakamkan di dekat suaminya, yaitu Nabi Adam, yang makamnya terletak di Gunung Abu Qubais, Mekah.
Mereka meyakini bahwa Nabi Adam dan Siti Hawa adalah dua sosok yang tak pernah terpisahkan sepanjang hidup mereka. Mereka sama-sama tinggal di surga dan kemudian turun ke bumi. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika makam mereka diperkirakan berdampingan sebagai simbol kesatuan mereka yang abadi.